Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik atom dan molekul. Nah, sebagai pengantar saya akan menceritakan sedikit tentang perkembangan teori atom. Nah, konsep atom pertama kali dikemukakan oleh seorang filsuf Yunani yang bernama Demokritus. Nah, itu berasal dari kata a dan tomos. A artinya tidak, tomos artinya dibagi. Jadi secara harafiah atom atau atomos berarti tidak dapat dibagi lagi. Ini mengacu pada konsep bahwa seluruh benda yang ada di alam semesta tersusun atas partikel-partikel kecil atau partikel-partikel elementer yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, partikel-partikel ini disebut sebagai atom. Konsep yang dikemukakan oleh Demokritos ini kemudian diadopsi oleh seorang guru kimia asal Inggris namanya Dalton. Pada tahun 1803 dia mengusulkan teori atom yang disebut sebagai solid sphere model. Jadi atom itu dianggap memiliki bentuk spherical atau berbentuk bola yang merupakan partikel-partikel elementer penyusun semua benda yang ada di alam semesta. Sama seperti konsep yang dikemukakan oleh Demokritus. Kemudian pada tahun 1897 itu seorang ilmuwan dari Inggris namanya Thomson menemukan bahwa ternyata atom itu tersusun lagi atas partikel yang lebih kecil yang dikenal sebagai partikel subatomik. Nah, pada tahun 1897 itu Thomson menemukan partikel subatomik yang disebut sebagai elektron, dan elektron ini memiliki muatan negatif, sehingga Thomson kemudian mengusulkan apa yang disebut sebagai plum pudding model, ya, atau dalam bahasa Indonesianya kita kenal sebagai model roti kismis, karena atom dimodelkan sebagai sebuah bola ya, spherical, yang di dalamnya tersebar partikel-partikel subatomik, ya, dalam hal ini elektron yang bermuatan negatif. Jadi penggambarannya mirip seperti roti kismis atau choco chips seperti itu. Nah, kemudian pada tahun 1913 oleh Rutherford dan kawan-kawan ditemukan bahwa atom itu ternyata memiliki inti yang bermuatan positif. Jadi oleh karena itu mereka mengusulkan teori atom selanjutnya dengan nama nuklir model. Nuklir model mengacu pada temuan mereka bahwa atom itu memiliki inti atom bermuatan positif, sehingga kita kenal kemudian ada partikel subatomik yang lain selain elektron. Dalam hal ini adalah proton, ya. Dan inti atom ini akan dikelilingi oleh elektron yang kita tahu sebelumnya dia bermuatan negatif. Seperti itu. Nah, kemudian masalah dari nuklir model ini adalah kalau elektron mengelilingi proton seperti yang dikemukakan oleh Rutherford dan kawan-kawannya, pada suatu momen elektron itu kemudian akan jatuh ke dalam inti atom karena gaya tarik-menarik. Nah, ini kemudian yang diusulkan oleh seorang ilmuwan namanya Niels Bohr dengan model solar system. Jadi solar system model. Jadi Niels Bohr ini mengusulkan bahwa model atom itu mirip seperti sistem surya, sistem tata surya kita, di mana inti atom, ya, yang tersusun oleh partikel subatomik bermuatan positif diorbit oleh elektron, di mana elektron ini memiliki lintasan-lintasan tertentu
sehingga mengakibatkan dia tidak akan jatuh ke dalam inti atom, sama seperti bumi mengelilingi matahari pada orbit tertentu. Nah, kemudian ternyata model ini belum juga sempurna. Pada tahun selanjutnya sekitar 1927 itu diusulkan model yang disebut sebagai electron cloud model. Electron cloud model. Jadi model ini mengusulkan bahwa sebenarnya elektron itu tidak mengelilingi inti atom pada orbit tertentu, tapi dimodelkan elektron itu sebagai awan elektron. Jadi seperti ini, ya, awan elektron. Karena kita tidak dapat menentukan dengan pasti posisi elektron, sehingga awan elektron ini diibaratkan sebagai atau disimbolkan sebagai probabilitas untuk menemukan elektron pada titik-titik tertentu. Kemudian pada tahun 1932 ditemukan juga oleh seorang ilmuwan bernama James Chadwick bahwa di dalam inti atom itu tidak hanya ada proton, tapi ada partikel subatomik lain yang kita kenal sebagai neutron. Jadi di dalam inti atom ada proton dan ada neutron. Bedanya apa? Neutron itu bermuatan netral, ya. Proton bermuatan positif dan elektron itu bermuatan negatif, ya. Nah, hingga saat ini model yang kita pakai adalah model yang terakhir ini, electron cloud model, ya, atau model awan elektron. Nah, sampai saat ini kita sudah tahu bahwa ternyata atom, walaupun awalnya diartikan sebagai partikel yang tidak dapat dibagi lagi, ternyata pada kenyataannya masih dapat dibagi lagi, yang menjadi partikel-partikel subatomik. Ada 3, yaitu elektron bermuatan negatif, proton bermuatan positif, dan neutron bermuatan netral. Proton dan neutron terdapat pada inti atom, sedangkan elektron itu mengelilingi atau mengitari atom, mengitari proton dan juga neutron yang berada dalam inti atom. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan mempelajari simbolisasi dari atom. Nah, umumnya atom itu disimbolkan sebagai berikut: A, X, Z. Oke, di mana X itu menyatakan simbol dari atom atau simbol dari elemen. Misalkan, ya, karbon kita lambangkan sebagai C, oksigen sebagai O, hidrogen sebagai H, dan seterusnya. Kemudian A itu menyatakan nomor massa, ya, nomor massa. Apa maksudnya nomor massa? Nomor massa ini adalah jumlah dari neutron dan proton, ya, total neutron dan proton yang berada dalam inti atom. Kemudian Z itu menyatakan nomor atom. Ya, nomor atom ini sebenarnya adalah jumlah dari proton yang ada dalam inti atom tersebut. Nah, perlu diketahui bahwa yang menentukan identitas dari elemen atau identitas dari atom adalah Z di sini. Misalkan kalau Z-nya 1, itu sudah pasti elemennya atau atomnya adalah hidrogen. Bisa tidak Z-nya sama tapi A-nya berbeda-beda. Misalkan saya punya seperti ini, 1, 2, ya, 1, 1 atau 3, 1. Apakah lambang A dan Z ini merujuk pada X yang sama? Jawabannya adalah iya. Jadi perhatikan bahwa Z itu yang menentukan identitas dari atom. Sebagai contoh, ini semuanya sama-sama hidrogen sebenarnya, ya, semuanya sama-sama hidrogen. Tapi
Kalau A-nya beda, berarti jumlah neutronnya berbeda. Inilah yang kita sebut sebagai isotop. Jadi isotop adalah atom yang sama, elemen yang sama, namun memiliki jumlah neutron yang berbeda. Ya. Apalagi contohnya misalkan 12C6 dan 13C6. Ya, perhatikan jumlah protonnya sama 6, tapi jumlah neutronnya berbeda. Di sini jumlah neutronnya 6, di sini jumlah neutronnya 7. Tapi walaupun jumlah neutronnya berbeda, selama jumlah protonnya sama, maka dia adalah elemen yang sama. Nah, ada kalanya simbol atom itu juga dituliskan seperti ini, ya. Nanti N ini angka 6 ini menyatakan jumlah proton, ya, nomor atom, ya. Kemudian ada angka ini 12,011. Apa itu maksudnya 12,011 ini? Nah, untuk itu kita perlu tahu dulu, sebelumnya sudah kita bahas bahwa karbon itu memiliki jenis isotop yang lain, ya. Ada 12C6, ya, ada 13C6, dan ada juga 14C6, ya. Ketiga-tiganya memiliki identitas atom karbon, tapi memiliki jumlah neutron yang berbeda-beda. Di sini neutronnya ada 6, ya. Di sini neutronnya ada 7, di sini neutronnya ada 8. Tapi sama-sama atom karbon. Nah, di alam mereka memiliki kelimpahannya masing-masing. Jadi persentasenya masing-masing, persentase jumlahnya masing-masing. Ya. Jadi misalkan untuk yang 12C karbon itu memiliki kelimpahan atau abundance yang paling besar, sekitar 98,9%. Jadi dari seluruh atom karbon yang ada, ya, 98,9% itu adalah 12C6. Ya. Kemudian yang 13C6 ini, ya, isotop karbon 13 ini memiliki kelimpahan kira-kira 1,1%, ya, kalau dibulatkan gitu. Sedangkan yang C14C ini, isotop 14C ini sangat kecil sekali, ya, sehingga kadang-kadang dianggap negligible atau diabaikan. Sehingga 12,011 ini adalah massa rata-rata dari satu atom karbon, ya, massa rata-rata dari satu atom karbon yang sudah menghitung kontribusi dari masing-masing isotop, baik 12C, 13C maupun 14C. Jadi misalkan cara perhitungannya seperti ini. Massa rata-rata, ya, akan menjadi 0,989, ya, 98,9% dikali dengan 12, oke, ditambah 1,1%, 0,011, oke, dikali 13, ya, karena kita anggap yang 14C bisa kita abaikan, sehingga ini akan kita dapatkan sebesar 12,011, ya. Anda bisa hitung sendiri, nanti Anda akan dapatkan angka seperti itu. Nah, apa satuannya? Satuan dari massa atom ini, satuannya adalah AMU, ya, dalam bahasa Inggris, ya, atomic mass unit, atomic mass unit, ya, atau dalam bahasa Indonesia itu kita tulis juga sebagai SMA, satuan massa atom, massa atom. Jadi 1 SMA itu dihitung sebagai 1/12, ya, 1/12 dari massa satu isotop 12C seperti ini, ya. 1 SMA dihitung sebagai 1/12 massa satu atom atau satu isotop 12C seperti itu. Jadi
yang ditunjukkan angka desimal seperti ini itu menunjukkan massa rata-rata dari satu atom tertentu. Dalam hal ini misalkan 12,011 adalah massa rata-rata dari atom karbon, ya. Nah, atom-atom itu kemudian disusun secara sistematis ke dalam suatu tabel yang disebut sebagai tabel periodik. Nah, nanti secara detail mengenai tabel periodik ini baru kita akan bahas di bab selanjutnya. Tapi pada kesempatan kali ini saya ingin mengenalkan kalian terhadap kepada tabel periodik. Nah, kalau kita lihat ada 3 kelompok besar dalam tabel periodik ini. Yang berwarna merah yaitu atom-atom yang digolongkan sebagai logam atau metal. Kemudian yang berwarna biru itu digolongkan sebagai non-metal, dan yang berwarna kuning ini di tabel periodik ini dikenal dengan kelompok metaloid. Jadi metaloid ini berada di antara, sifatnya berada di antara metal dan non-metal. Kemudian kita perhatikan bahwa di tabel ini ada bagian yang vertikal seperti ini. Ini kita sebut sebagai golongan, ya. Dan yang horizontal seperti ini, ya, kita kenal sebagai periode. Golongan sendiri ada 18, ya. 1, 2, 3, seterusnya sampai 18. Kalau dulu mungkin kita kenal ada golongan 1A, 2A, dan seterusnya. Kemudian ada golongan 1B, 2B, dan seterusnya. Tapi kemudian sudah direvisi oleh IUPAC, oleh International Union of Pure and Applied Chemistry. Itu golongannya 1 sampai 18. Satu atom dapat bergabung dengan atom yang lain membentuk struktur yang lebih besar yang disebut sebagai molekul, ya. Contohnya misalkan H2, gas hidrogen. Satu atom H bergabung dengan satu atom H yang lain. Atau O2 misalkan, satu atom oksigen bergabung dengan satu atom oksigen yang lain. Atau misalkan karbon monoksida, CO, ya, satu atom C, satu atom karbon bergabung dengan satu atom oksigen. Nah, molekul-molekul yang seperti ini kita sebut sebagai molekul diatomik. Molekul diatomik. Jadi molekul yang hanya mengandung 2 atom. Bisa tidak lebih, Pak? Bisa. Contohnya apa? NH3 amonia misalkan, ya. NH3, satu atom N bergabung dengan 3 atom H. Atau H2O, air, 2 atom H bergabung dengan satu atom O, seperti ini, ya. Apalagi misalkan ozon, O3, ya, ada 3 atom O di situ. Untuk molekul yang tersusun lebih dari 2 atom kita sebut sebagai molekul poliatomik, seperti ini. Atom dan molekul itu sama-sama bermuatan netral. Namun atom dan molekul juga dapat mengalami pelepasan elektron sehingga kekurangan elektron, ataupun mendapatkan tambahan elektron sehingga kelebihan elektron. Pada kondisi seperti itu kita menyebut atom dan molekul sebagai ion. Saat atom dan molekul mengalami kelebihan elektron atau mendapatkan tambahan elektron, kita menyebut sebagai anion. Sedangkan saat atom dan molekul mengalami kekurangan elektron atau melepaskan elektron, kita menyebutnya sebagai kation. Di kation saat kelebihan elektron, kekurangan elektron. Sedangkan anion saat kelebihan elektron. Sebagai contoh, misalkan atom natrium, ya, Na, seperti ini. Berapa jumlah proton di Na? Tentu saja jumlah protonnya ada 11 sesuai nomor atomnya. Berapakah jumlah neutronnya?
nomor massa dikurangi nomor atom, kita akan dapatkan jumlah dari neutron. Berapakah jumlah elektronnya? Jumlah elektron selalu sama dengan jumlah proton karena atom harus netral, sehingga jumlah elektronnya menjadi 11. Perhatikan saat Na itu melepaskan elektron, ketika Na melepaskan elektron, maka Na ini akan menjadi Na plus ya. Kita berikan simbol plus di situ karena Na telah kehilangan satu elektron. Ini kita sebut sebagai apa? Kation ya, kation natrium. Nah, perhatikan bahwa walaupun Na melepaskan elektron, identitas dia tetap Na, tetap natrium. Kenapa? Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, identitas suatu atom atau suatu elemen ditentukan oleh jumlah protonnya. Jumlah protonnya. Ya, kalau jumlah neutronnya berbeda, jumlah protonnya sama, kita kenal sebagai isotop. Ya, kalau misalkan jumlah protonnya sama, tapi jumlah elektronnya kemudian berbeda, dalam hal ini misalkan jumlah elektronnya menjadi berkurang, menjadi 10 saja karena melepaskan satu elektron, identitasnya tetap natrium, tapi sudah berubah menjadi ion, tidak lagi atom yang netral. Seperti itu. Oke. Contoh lain, misalkan Cl ya. Atau Cl. Cl itu seperti ini lambangnya. Ada berapa proton? 17. Ada berapa neutron? 36 minus 17, 19 ya. Berapa jumlah elektronnya? Tentu saja 17. Nah, Cl ini dapat menerima elektron seperti ini, sehingga membentuk ion Cl- ya. Membentuk ion Cl- yang sekarang total elektronnya ada 18 ya. Total elektronnya ada 18. Lagi-lagi identitasnya tetap Cl, hanya muatan yang sudah berubah menjadi negatif 1. Ada tidak, Pak, molekul yang membentuk kation maupun anion? Banyak ya. Misalkan nanti kita akan belajar ada CO3 2-, ini ion atau anion karbonat. Ada SO4 2-, ini anion sulfat. Ada NH4+, ya, ini kation amonium. Nanti kita akan belajar setelah ini. Tapi jelas sekarang kalian tahu bahwa atom atau molekul dapat membentuk kation maupun anion. Satu atom dengan atom yang lain dapat membentuk struktur yang lebih besar yang kita kenal sebagai molekul. Itu akibat adanya ikatan kimia. Nah, kita akan mempelajari beberapa ikatan kimia yang ada. Yang pertama adalah ikatan ionik. Ya, ikatan ionik. Nah, ikatan ionik ini dibentuk dari kation dan anion. Kation dan anion. Misalkan apa? NaCl. NaCl ini terbentuk dari Na+ dan Cl-. Apalagi magnesium oksida, misalkan MgO, itu terbentuk dari Mg2+ dan O2-. Apalagi AlF3, misalkan AlF3 terbentuk dari Al3+ dan F-. Nah, ada satu hal yang menarik. Perhatikan bahwa kation itu umumnya berasal dari atom-atom yang bersifat logam. Ya, Na, Mg, Al itu dari kelompok logam. Sedangkan perhatikan di lain pihak, anion itu umumnya berasal dari atom-atom yang non-logam. Cl, O, F itu kita sudah lihat tadi yang di tabel periodik. ClOF itu termasuk dalam kelompok non-logam. Ya, jadi kelompok logam cenderung membentuk kation dan kelompok non-logam cenderung membentuk anion.
Sehingga kita juga bisa lihat tuh hubungannya bahwa ikatan ionik itu biasanya dibentuk oleh elemen yang bersifat logam dan elemen yang bersifat non-logam. Ya, jadi logam dan logam itu akan membentuk ikatan ionik. Elemen dari golongan logam akan melepaskan elektron, membentuk kation, dan elektron ini nanti akan diterima oleh elemen yang bersifat non-logam untuk membentuk anion. Ada kation, ada anion, terbentuklah senyawa ionik. Jadi basisnya adalah serah terima elektron di ikatan ionik. Nah, bagaimana dengan ikatan non-ionik? Ya, dalam hal ini kita berbicara mengenai ikatan kovalen. Ikatan kovalen. Contohnya apa? Senyawa kovalen ini. Misalkan air, ya, H2O, apalagi HCl, ya. Kemudian CO2, CO, NH3, ya, dan lain-lain. Ini adalah contoh-contoh dari senyawa kovalen. Nah, apa yang bisa kita perhatikan dari sini yang berbeda dengan ikatan ionik? Perhatikan bahwa di senyawa kovalen, atom-atom penyusunnya itu berasal dari kelompok non-logam, ya. H2O, H dan O sama-sama non-logam. CO2, C dan O sama-sama non-logam. NH3, N dan H sama-sama non-logam. Dan basisnya adalah penggunaan elektron secara bersama-sama. Berbeda dengan ikatan ionik yang berbasis serah terima elektron. Nanti terkait lebih lanjut mengenai ikatan kovalen dan ikatan ionik, mungkin kita akan bahas di bab yang selanjutnya. Tapi kita pada bagian ini, ya, saya ingin kalian untuk mengetahui mengenai ikatan ionik, ikatan kovalen, dan satu lagi yaitu ikatan logam. Tentu dari namanya kalian tahu ikatan logam berarti ikatan antar elemen logam. Ya, misalkan kalian tahu batangan emas. Batangan emas itu kan tersusun dari atom-atom emas tentu, ya. Emas lambangnya AU, misalkan seperti ini, tersusun dari atom-atom emas atau atom-atom AU. Nah, modelnya berbeda dengan ikatan ionik maupun ikatan kovalen. Jadi di ikatan logam itu kita kenal adanya model sea of electrons, ya, atau model lautan elektron. Jadi atom-atom ini yang dilambangkan dengan bentuk bulat ini itu intinya kan bermuatan intinya kan bermuatan positif. Nah, kemudian elektron antar atom itu bebas bergerak, ya, sangat mobile, sangat fleksibel, bebas bergerak seperti ini, bebas bergerak, sehingga membentuk suatu struktur yang kita sebut sebagai sea of electrons tadi, ya. Jadi ada inti-inti bermuatan positif di sini, ya, yang kemudian persatukan oleh lautan elektron ini atau sea of electrons, sehingga kita bisa dapatkan ikatan logam yang stabil, ya. Jadi perhatikan ada 3 ikatan kimia yang umum, ada ikatan ionik, ikatan kovalen, dan ikatan logam, yang basis pembentukan ikatannya itu berbeda-beda. Ya, ikatan ionik serah terima elektron, ikatan kovalen pemakaian elektron secara bersama-sama, sedangkan ikatan logam modelnya adalah sea of electrons atau lautan elektron. Kemudian kita akan mempelajari mengenai nomenklatur atau tata nama dari senyawa ionik dan senyawa kovalen. Mari kita mulai dari senyawa ionik dulu. Nah, untuk senyawa ionik, contohnya misalkan NaCl, ya. NaCl ini memiliki nama natrium klorida.
Nah, perhatikan bahwa untuk kation itu mendapat akhiran ium, ya, sedangkan untuk akhiran dari anion itu adalah ida, ya. Misalkan Cl itu kan namanya klor ditambah akhiran ida, klorida, ya. MgO misalkan, MgO menjadi apa? Magnesium oksida. Jadi oksigen, ya, mendapat akhiran ida, ya, gennya kita hapus tambah akhiran ida menjadi oksida, seperti itu, ya. Apalagi misalkan AlF3, ini adalah aluminium fluorida, ya, aluminium fluorida, seperti itu, dari fluor mendapat akhiran ida, seperti itu. Kalau misalkan kation hanya memiliki satu muatan positif saja, satu kemungkinan muatan positif, seperti kation dari golongan alkali maupun alkali tanah, ya, misalkan Na itu hanya Na plus saja, ya, Mg cuma satu kemungkinan Mg2 plus, ya, Ca cuma satu kemungkinan Ca2 plus, dan seterusnya. Untuk kation-kation yang seperti ini, yang hanya memiliki satu kemungkinan muatan positif, ya, kita langsung sebut namanya saja, ya, namanya saja, nama kation, ya, dengan akhiran ium, kemudian langsung menyebutkan nama anionnya. Tapi jika kationnya memiliki lebih dari satu kemungkinan muatan positif, kita harus indikasikan muatan tersebut. Misalkan Fe, ya, Fe besi, kalau bergabung dengan Cl, klor, itu bisa membentuk FeCl2 maupun FeCl3. Ada dua kemungkinan. Berbeda dengan Na, yang ketika dengan Cl hanya satu kemungkinan, NaCl. Nah, kalau seperti ini kita harus memberi keterangan atau memberi indikasi muatan si kation. Sebagai contoh, FeCl2 itu akan menjadi besi, ya. Kemudian kita kasih dalam kurung pakai angka Romawi, ya. Angka Romawi ini menyatakan muatan positifnya, kemudian diakhiri dengan nama anion, klorida, seperti itu. Ya, kenapa 2 di sini? Karena di sini Fe-nya adalah Fe2+. Kalau di FeCl3, Fe-nya adalah Fe3+, sehingga bernama besi 3 klorida. Ya, seperti itu. Jadi kalau saya ulangi, kalau kation hanya satu kemungkinan, langsung namanya saja tanpa perlu mengindikasikan muatan positifnya. NaCl, natrium klorida, MgCl2, magnesium klorida. Tapi kalau lebih dari satu kemungkinan muatan positif dari kationnya, kita perlu indikasikan muatan positifnya. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana, tadi kita sudah sempat singgung juga bahwa ada anion yang dia itu berasal dari molekul. Kalau ini kan anion yang berasal dari atom. Sebagai contoh, misalkan CO3 2-, ya. CO3 2- ini memiliki nama karbonat, ya. NO3- misalkan, anion NO3- memiliki nama nitrat, seperti ini, ya. ClO3- memiliki nama klorat. Nah, sekarang saya mau tunjukkan sesuatu. Perhatikan. Perhatikan bahwa anion-anion yang berasal dari molekul dan mengandung oksigen itu kita kenal sebagai oksoanion, ya, oksoanion. Contohnya ya ini, 3 ini.
Untuk oksoanion akhirannya tidak ida, tapi akhirannya adalah at. Ya, misalkan ini jadinya karbonat, ini nitrat, ini klorat, ya, dan seterusnya. Sehingga berbeda antara oksoanion dengan anion yang berasal dari single atom, dari satu atom saja yang kita kasih akhiran ida. Nah, sebagai contoh, misalkan Na2SO4, ya. SO4 ini, SO4 2- ini bernama sulfat, ya. Bernama sulfat. Ya. Perhatikan, kalau misalkan Na2SO4, Na-nya kan hanya satu kemungkinan muatan positif, namanya menjadi natrium sulfat. Ya. Kalau bagaimana dengan misalkan FeSO4? Fe punya dua kemungkinan. Kita lihat. Oh, ini SO4 dengan satu Fe. Ini -2. Berarti Fe harus +2. Sehingga namanya menjadi besi 2 sulfat. Seperti itu. Ya. Bagaimana kalau FeNO3 3 kali? NO3 nitrat -1. Ada 3, berarti Fe harus 3+. Sehingga namanya menjadi besi 3 nitrat. Seperti itu. Oke. Nah, dalam oksoanion itu ada beberapa kombinasi. Saya mau tunjukkan. Misalkan ClO3 ini namanya klorat, ya. ClO3- ini namanya klorat. Kalau ClO3- ini kita tambah satu oksigen lagi menjadi ClO4-, ya. ClO4-. ClO4- ini namanya perklorat. Kalau kita kurangi satu oksigen dari klorat menjadi ClO2-, ini menjadi klorit. Jadi kalau berkurang satu oksigen, at kita ganti dengan it. Kalau berkurang lagi menjadi ClO-, ya, kita ganti menjadi apa? Kita ganti menjadi hipoklorit, ya, seperti ini. Jadi, perklorat, klorat, klorit, hipoklorit. Seperti itu. Ada lagi yang lain? NO3- misalkan. NO3- kan namanya nitrat, ya. Kalau nitrat ini O-nya satu kita ambil menjadi NO2-, ini menjadi ion nitrit. Begitu, ya. Perhatikan bahwa semuanya bermuatan negatif. Sehingga O itu kan -2, -6. Totalnya kan -1. Cl berarti di sini harus +5, ya. Di sini Cl-nya +3, di sini +1, di sini +7. Ya. Nitrat N-nya +5. Nitrit N-nya +3. Kenapa? Ada tidak Pak pernitrat? Tidak ada. Karena N nitrogen muatan positifnya tidak bisa sampai +7. Maksimum hanya +5. Makanya tidak ada pernitrat. Begitu pula tidak ada hiponitrit. Kenapa? Karena N tidak bisa +1, ya, hanya +3. Sehingga untuk N itu hanya sampai nitrat dan nitrit. Untuk Cl, klor, itu sampai 4 kemungkinan: perklorat, klorat, klorit, dan hipoklorit. Karena muatan positif dari Cl itu banyak variasinya, bisa +7, +5, +3, dan +1. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan tata nama untuk senyawa kovalen? Ya, misalkan ya, untuk senyawa kovalen. Misalkan untuk H2O, H2 ini kan air, ya. Tapi nama resminya adalah dihidrogen monoksida. Jadi untuk senyawa kovalen, ya, perhatikan
atom yang pertama kali dituliskan adalah atom yang berada di sebelah kiri, ya, atom yang berada di sisi lebih kiri pada tabel periodik. Misalkan H dan O. H dan O kan H lebih kiri di tabel periodik, sehingga ditulis terlebih dahulu. Ya, sehingga kan air tidak ditulis OH2, tapi ditulis H2O. Jadi dimulai dengan atom yang berada di sisi yang lebih kiri pada tabel periodik. Dan penamaannya untuk atom yang pertama kali dituliskan, kita langsung menyebutkan namanya saja. Misalkan hidrogen, ya hidrogen, tidak ada tambahan akhiran seperti yang di senyawa ionik, ya. Dan kita harus indikasikan ada berapa atom dalam molekul tersebut. Misalkan hidrogen hanya ada 2, sehingga kita kasih indikator atau awalan di situ, ya, di hidrogen. Hidrogennya ada 2. Kemudian untuk atom yang berada di sisi kanan yang ditulis kemudian, itu kita tetap kasih akhiran ida, sama seperti anion di senyawa ionik. Dan kita kasih indikator jumlah atomnya, mono. Mono artinya 1. Di hidrogen ada 2H, monoksida ada 1O. Contoh lain, apa misalkan SO2. Apakah nama dari SO2? Nama dari SO2 adalah sulfur dioksida. Loh Pak, kenapa sulfur tidak dikasih mono menjadi monosulfur dioksida? Nah, konsensusnya adalah, perjanjiannya adalah, untuk atom yang pertama kali dituliskan, kalau hanya 1, mono tidak perlu dituliskan. Ya, saya ulangi, untuk atom yang ditulis pertama kali, kalau hanya 1, awalan mononya tidak perlu dituliskan. Contoh lain, misalkan CO. CO kan kebanyakan orang awam juga tahu, namanya karbon monoksida, ya, bukan monokarbon monoksida, gitu, ya. Kemudian apalagi, misalkan N2O, ini gas tawa atau yang sering dipakai juga di mobil balap, ya, NOx. N2O, N2 itu namanya dinitrogen monoksida, seperti itu, ya. Ya, kalau 1 itu mono, 2 itu di, 3 itu tri, 4 itu tetra, ya, 5 itu penta, ya, 6 itu heksa, 7 itu hepta, 8 itu okta, 9 itu nona, dan 10 itu deka. Seperti itu, ya. Contoh, N2Cl4 namanya apa berarti? Dinitrogen tetraklorida. Ya, seperti itu, ya. Dinitrogen tetraklorida.